kegiatan sedekah berkah berupa santunan pasien yang membutuhkan, serta pembagian makanan untuk jamaah masjid. Kemudian yang kedua, kerjasama dakwah bagi saudara di perbatasan Aceh untuk pembinaan mu'alaf dan pendidikan anak asuh fakir dan miskin. Pengumuman selanjutnya, penyaluran sedekah berkah pekan yang lalu, santunan pasien yang membutuhkan sebanyak 3 keluarga. Sedangkan makan siang gratis untuk jamaah masjid sebanyak 450 bungkus, alhamdulillah sudah tersalurkan. Dan juga kami mengajak kepada jamaah sekalian untuk mengikuti kajian ba'da zuhur setiap hari Senin sampai hari Kamis, kemudian kajian kultum ba'da maghrib setiap harinya. Selanjutnya juga kami mengucapkan terima kasih kepada para donatur Masjid Raudatul Jannah Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin yang telah setia memberikan donasinya untuk program kemakmuran Masjid Raudatul Jannah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan yang banyak kepada Bapak Ibu semuanya. Adapun tata laksana pada hari ini, yakni pada tanggal 22 Rajab 1445 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 2 Februari 2024 adalah pukul 12.54 WIB. Yang bertindak sebagai khatib yakni Ustadz Dr. Isra Ahmad Syah MSc, Imam Ustadz Baihaqi, sedangkan muazin Saudara Ion Naryawan. Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan kepada khatib dan muazin, disilakan dengan segala hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Rabbi yassirli wa la tu'assir Rabbi tammim bil khair. Innalhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sehingga pada hari yang berbahagia ini kita bisa menunaikan ibadah Jumat. Sungguhnya nikmat Allah itu luar biasa. Nikmat Allah masih menitipkan nyawa di tubuh kita. Nikmat Allah masih memberikan kita kesehatan. Nikmat kita diberikan kesempatan, diberikan akal sehat untuk bisa memilih dan memilah mana kegiatan yang baik, mana yang tidak. Karena hari ini ada orang yang tidak tertarik lagi dengan sholat Jumat. Sidang jamaah Jumat dirahmati Allah. Mari kita bersyukur. Syukurnya karena kita masih dalam bingkai Allah Subhanahu wa taala. Dan kita terus meminta pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus, jalan yang benar. Kita minta selalu bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga Allah menuntut kita, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Bersyukurlah kalian, dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya kesyukuran itu akan dikembalikan kepada hamba yang bersyukur itu. Syukur kita adalah dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjutkan, kami mohon kepada jamaah yang ada di luar yang masih menggunakan handphone agar tidak melihat handphonenya, karena bisa merusak
pahala Jumat saudara, dan tidak berbicara dan tidak berbisik. Sidang jamaah Jumat dirahmati Allah SWT. Ayat yang kita bacakan tadi yaitu pada surah Al-Anfal ayat 45. Surah Al-Anfal sebagaimana kita ketahui banyak berbicara tentang perang Badar. Dan ayat ini juga masih berkenaan dengan perang Badar, yaitu perang yang pertama berhadapan dengan musuh Quraisy setelah baginda hijrah ke Madinah. Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah dengan banyak-banyak berzikir dan berdoa agar kamu beruntung. Sidang jamaah Jumat dirahmati Allah SWT mengimbas kisah Nabi bersama dengan para sahabat yang di awal keluar beliau dari kota Madinah sesungguhnya bukan untuk berperang di Badar. Beliau ingin mengepung sebuah kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Karena kafilah dagang itu membawa barang-barang dagangan. Dan sebenarnya barang dagangan itu adalah barang dagangan kaum muslimin yang dulu dirampas, dirampok, diambil dengan paksa ketika mereka sebelum hijrah. Maka dibenarkan kemudian untuk mengambil kembali. Kesempatan itu digunakan Nabi dengan sahabat dengan pakaian yang ala kadar. Karena bukan berperang, tidak memakai baju perang, tidak memakai tameng, tidak memakai penutup kepala, tidak membawa panah, hanya membawa pedang. Dengan bayangan jika kafilah dagang itu dijaga oleh 20-30 orang, maka dengan pasukan 300 orang sudah bisa untuk membuat mereka takut. Tetapi ternyata bukan itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Berita tentang Nabi akan berhadapan dengan kafilah dagang sudah diketahui oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan cepat-cepat mengirim utusannya ke Mekah bertemu dengan pemimpin-pemimpin Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal dan seluruh pemimpin Quraisy, bahwa menyampaikan beliau sedang akan dihadapi oleh sebuah pasukan Nabi. Oleh karenanya minta bantuan, minta pertolongan. Ternyata diputuskan oleh kaum musuh Quraisy, ini kesempatan kita menghabisi Muhammad dan seluruh umatnya dan seluruh sahabat-sahabatnya. Maka dikumpullah sebuah pasukan perang yang besar, yaitu 1000 orang lebih. 1000 orang ini dengan lengkap pakaian perang, dengan tamengnya, dengan panahnya, dengan kudanya, bahkan dengan perempuan-perempuan yang siap menghibur mereka ketika perang. Sidang jamaah dirahmati Allah SWT. Ternyata dengan pasukan inilah Allah takdirkan berhadapan baginda Rasulullah dan sahabat-sahabat yang berjumlah 313 orang itu. Nah, sidang jamaah dirahmati Allah SWT. Begitu keputusan Allah dan akhirnya tidak lagi bertemu dengan kafilah dagang, maka tentunya ini akan menggoyangkan hati-hati kaum mukmin. Akan sangat goyang. Kenapa? Karena memang yang akan dihadapi adalah sebuah pasukan yang siap untuk berperang. Sementara Nabi membawa hanya sahabat-sahabat yang mungkin niatnya hanya saja untuk menghalangi kafilah dagang. Nah, sidang jamaah dirahmati Allah SWT, maka kata Allah, idza laqitum fi'atan fasbutu. Apabila kamu bertemu dengan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah. Wazkurullaha katsiran. Sebutlah nama Allah yang banyak. Ini merupakan sebuah tantangan besar bagi siapa saja. Apabila sudah berhadapan dengan musuh, maka kemudian berteguhlah kepada Allah. Karena kalau kita mengingat atau mengikat diri kita dengan orang lain, mungkin tidak punya kekuatan. Kekuatan yang besar adalah ketika seseorang kemudian mereka bernaung di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berzikir dan kemudian berdoa agar kemudian Allah menolong mereka. Dan memang di dalam perang Badar yang sangat tidak berimbang itu, kita ketahui begitu sombongnya kaum Quraisy. Mereka kemudian berniat memang bisa menghabisi Rasulullah sekali dan langsung sekalian, bahwa pada hari itu selesai baginda Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya itu akan semua tewas.
Karena dalam bayangan yang dibawa adalah para jago-jagoan perang. Tetapi tidak demikian takdir Allah. Allah membantu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berdoa. Bahkan ketika doanya itu sampai kemudian baju lengannya itu jatuh ke bawah hingga sahabat bisa melihat putihnya tangan Nabi. Dan beliau begitu sangat mengharapkan bantuan Allah SWT, sehingga kemudian para sahabat atau Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, cukuplah ya Rasulullah, kasib ya Rasulullah. Artinya sudah begitu menangisnya Rasulullah di hadapan Allah SWT, dan ternyata memang diturunkan yaitu bantuan dengan turunnya para malaikat. Akhir dari kisah Perang Badar kita ketahui bahwa Perang Badar dimenangi oleh kaum muslimin dengan 70 tawanan, dan mereka semua kemudian diputuskan oleh baginda Nabi apakah mereka akan dihukum atau mereka dipulangkan. Sidang jamaah Jumat dirahmati Allah. Perintah berikutnya, wa ati'u Allah wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatilah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu menjadi hilang, dan bersabarlah, sungguh Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Perintah untuk taat dan Allah pada Allah dan Rasul adalah perintah harian bagi kita, baik dalam perang maupun di luar perang. Jangan disangkakan bahwa kalau sudah perang maka tidak wajib sholat. Nah, urung tanya, kamu perang di pelodon, tanya dulu, mati don perang. Nah, sholat, punya kamu hanampu boleh. Kamu pentingkan perang. Kami sudah lebih mementingkan perang. Ini salah. Tidak ada konsensasi ataupun konsesi bahwa seseorang berperang kemudian dia boleh tidak sholat. Tetap sholat. Bahkan baginda Nabi meminta untuk tetap menegakkan jamaah, sehingga ada sholat khauf, di mana kemudian kalau misalnya sholat zuhur, pasukan pertama sholat 2 rakaat pertama bersama dengan imam. Imam melanjutkan rakaat ketiga, pasukan yang pertama tadi mundur untuk berjaga. Dan kemudian pasukan berjaga masuk untuk kemudian sholat rakaat ketiga dan keempat. Segitunya. Nah, apakah kemudian kita yang hari ini tidak berperang, yang hari ini hidup kita leluasa, hidup kita bebas, tetapi kemudian kita menyepelekan sholat berjamaah, menyepelekan sholat, ini menjadi sebuah pertanyaan pada kita sendiri. Karena perintah taat pada Allah, wa ati Allah wa Rasul itu adalah perintah permanen bagi kita hari-hari. Sidang jamaah dirahmati Allah SWT. Jangan kamu berselisih. Berselisih tentunya akan membuat kita cerai-berai. Boleh kita beda pendapat, tetapi beda pendapat itu sebelum diputuskan di dalam sebuah musyawarah. Jika kita memiliki ide-ide yang brilian, ternyata tidak diterima di dalam musyawarah dan tidak disepakati, jangan kemudian kita ngenyel di luar. Hai cok, ide ulung, padahal lebih jeroh, lebih bagus. Kita tidak begitu. Diajarkan oleh Nabi bahwa setelah keputusan tidak ada lagi kita bawa. Keputusan itu yang menjadi keputusan bersama. Nah, Nabi setelah tertawannya 70 orang Quraisy, dan ada 70 juga yang sudah mati, terbunuh di Badar, orang Quraisy, Nabi bertanya kepada sahabat, ini terhadap tawanan ini kita apain? Nabi bertanya kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dengan segala pertimbangannya hanya satu jawabannya, kill them all. Nubuh mati mandumnya Rasulullah. Bunuh semua. Kenapa? Karena mereka musuh kita, musuh bebuyutan, musuh yang berkarakter. Bukan musuh ban 2 euro. Memang dia musuh Islam yang kalau dilepas dia akan tetap akan jadi musuh. Nabi agak bimbang mengambil ini, kemudian bertanya kepada Abu Bakar, Abu Bakar, apa pendapatmu? Kalau saya ya Rasulullah, orang-orang yang bisa membayar ransom, membayar kompensasi, maka yubayuh ya Rasulullah, bayar. Pay your ransom, bayar. Jadi mereka-mereka yang kaya itu bisa membayar ransom. Mereka-mereka yang punya ilmu pengetahuan, minta itu sebagai ransomnya, minta itu sebagai kompensasinya. Mereka mengajarkan anak-anak kita,
mengajarkan membaca, mengajar menulis, mengajar yang lain-lain segala macam. Nah, ini kemudian menjadi tebusan bagi mereka. Dan mereka-mereka yang lain membantu kita. Dan akhirnya Nabi memilih pendapat Abu Bakar As-Siddiq. Dan kemudian setelah mereka dipulangkan karena sudah membayar, karena sudah mengabdi, dan karena sudah memberikan ilmu kepada anak-anak di Madinah, ternyata mereka kembali di perang Uhud. Dan benarlah sebenarnya ide daripada Umar bin Khattab. Tetapi Umar tidak ngeyel, nah gitu ya. Umar cinging. Kata moh mati aja mengkah balik leh. Mereka kembali semua di Uhud. Di perang Uhud mereka kembali semua. Karena itu sudah karakter. Tetapi baginda Nabi meminta atau Allah meminta, jangan kamu berselisih. Karena kalau kamu berselisih, maka kemenangan itu tidak akan didapat. Dan kemudian kamu bersabarlah. Dan tidak mudah untuk bersabar sidang jamaah. Khatib mungkin bisa menyampaikan, tapi tidak mudah kalau sudah dalam peperangan yang sesungguhnya. Ada seorang dari kalangan muslimin berperang luar biasa di garis terdepan dengan pedangnya, dengan segala macamnya, hingga sahabat Nabi, orang ini kalau mati langsung masuk surga. Ya, dia ahli surga, luar biasa. Dia menjadi pelopor, dia menjadi orang yang luar biasa dalam gerakannya. Tapi kata Nabi tidak, dia ahlun nar, dia warga neraka. Salah seorang sahabat Nabi mencoba mengambil hikmah daripada kata Nabi, lantas dia mengikuti sepak terjang daripada orang yang sudah berjuang ini. Ternyata benar kata Nabi bahwa di akhir kehidupan dia di perang itu dia tidak tahan dengan luka-luka yang dia dapat. Tebisan-tebisan pedang dari lawan musuh yang sudah membuat dia berdarah. Akhirnya dia tidak sanggup menahannya dan kemudian dia membalikkan pedang dia sendiri ke arah huru hatinya dan kemudian dia bunuh diri. Maka sahabat yang melihat ini, oh betul wahai Nabi. Memang apa yang disampaikan oleh Nabi itu benar. Ada seorang Quraisy ketika perang Badar juga demikian. Dia pernah dulu dijanjikan oleh Nabi bahwa aku akan membunuhmu. Di perang Badar sebenarnya Nabi hanya melempar sesuatu yang kecil saja. Mungkin busur panah ataupun tombak yang tidak begitu mengena sebenarnya. Tetapi rasa percayanya bahwa Nabi akan membunuh dia membuat dia rasa kesakitan yang luar biasa. Dan akhirnya dia mati. Sidang jamaah dirahmati Allah. Orang-orang di luar Islam sangat mempercayai Nabi. Tapi bagaimana dengan kita? Yahudi saja sangat percaya dengan Nabi walaupun dia tidak patuh. Kalau dikatakan bahwa ada sebuah jenis pohon yang akan melindungi mereka di akhir zaman, nah hari ini mereka tanam pohon tersebut. Sidang jamaah dirahmati Allah, bersabar bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi itulah perintah Allah. Di kehidupan kita, apalagi di rumah sakit ini, sabar menjadi kata kunci. Setiap ketemu pasien, pastilah sabar menjadi kata kunci. Kemudian dekatlah dengan Allah, zikir kepada Allah, doa kepada Allah. Itu menjadi bahagian-bahagian dari kata-kata lain yang kita sampaikan kepada pasien. Dan itu kalau disampaikan oleh seorang dokter tentu akan lebih masuk juga ke pasien. Pasien menerima obat sekaligus menerima nasihat keagamaan. Sidang jamaah dirahmati Allah SWT. Apa kata Allah kemudian? Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim batara wa ria'an nas wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh. Ini digambarkan sebenarnya orang-orang Quraisy dan ingin dipuji orang penuh dengan ria serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Sidang jamaah Jumat dirahmati Allah SWT. Walaupun ini digambarkan kepada kaum Quraisy, tetapi ini pernah terjadi juga pada golongan sahabat. Setelah Fathul Mekkah di 8 Hijriah, baginda Nabi sudah memiliki pasukan 10.000 orang. Dari di Badar hanya 300 orang, kemudian ada menjadi 10.000. Fathul Mekkah membuat orang-orang Mekkah kemudian masuk ke dalam Islam semuanya, kecuali yang sudah diliskan oleh Nabi harus dibunuh dan mereka sebagiannya lari. Nah, kemudian sidang jamaah dirahmati Allah, ternyata pasca itu ada 2.000 pasukan tambahan. Yang masuk Islam lebih, tapi yang menjadi pasukan Nabi tambahan 2.000 orang, sehingga menjadi 12.000. Dan ternyata setelah itu ada perang Hunain,
Jadi Nabi berangkat dengan 12.000 pasukan. Waktu itu ada rasa bahwa nyo jumlah tayo kajai. Mengbarokan jumlah kita kecil bisa menang. Apalagi kalau dengan jumlah yang besar seperti ini. Nah, ternyata kemudian Allah menegur ya. Di dalam itu kemudian menegur, akhirnya kemudian hampir-hampir tidak menang di perang Hunain. Karena yang penting adalah takwa kepada Allah. Itulah pesan Umar bin Khattab juga kepada siapapun dalam peperangan. Sidang jamaah, juga dirahmati Allah SWT. Dari kisah-kisah ini bisalah kita lihat bagaimana teguhnya orang-orang yang benar-benar berjuang karena Allah. Dan ini mungkin bisa kita lihat dari pasukan Hamas yang ada di Gaza hari ini. Mereka sangat teguh sekali. Bahkan anak-anak kecil pun mereka begitu yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang dulu pernah kita dengar dari Ismail kecil misalnya, ketika ayahnya mengatakan, "Wahai anakku, aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Fanzur maza tara, apa pendapatmu?" Maka kata anaknya Ismail kecil, "Ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Lakukan ya ayahku apa yang diperintahkan, yaitu menyembelih dirinya. Kalimat itu menjadi kalimat aneh bagi kita. Tanghanan yang lagian. Tetapi kalimat itu muncul hari ini dari keikhlasan dan ketawakalan yang ada dari warga Gaza. Sidang jamaah dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita mengambil iktibar ini dalam kita menata kehidupan kita. Termasuk dalam kita memilih pemimpin. Karakter-karakter inilah yang kita inginkan. Karakter ati Allah wa ati Rasul. Sabar, zikir. Zikir dalam bentuk pertama tentu adalah salat. Dan mereka adalah orang-orang yang kemudian menegakkan agama Islam. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari kehidupan kita. Dan menjadi amal-amal kita setiap hari. Dan selalu kita minta berlindung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah Jumat dirahmati Allah. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
استووا استقيموا اعتدلوا صافوا سربوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.